Dari Islam atau dari Kristen? Islam, Bang. Silakan. Ya, saya mau bertanya. Katanya Yesus Nggak mau diangkat lanjutin. Hah? Kamu nggak mau melanjutkan tentang maulid kan? Ya udah, mau nanya apa? Katanya Yesus diangkat ke langit buat nebus dosa manusia. Ya, Bang. Nggak ada. Itu apa, Bros? Kamu lagi rebut apa? Nggak ada katanya. Kalau katanya itu masih simpang siur. Kenaikan Yesus di sorga itu beneran ada dan fakta. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Mau saya bacakan nggak? Itu disaksikan orang banyak. Nih, saya bacakan buat kamu. Itu bukan katanya, tetapi faktanya. Jangan kamu bilang katanya. Kalau katanya itu masih simpang siur. Katanya si A, B, C kan masih katanya, belum fakta. Kalau kenaikan Yesus itu sudah faktanya, bukan katanya lagi. Kita baca Kisah para Rasul 1 ayat 11. Dari ayat 10 saya bacakan ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dan faktanya ketika Anda bilang, oh itu bisa saja bohongan Joseph. No, saudara yang Kristen, pay attention on this. Ketika Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus bilang apa? Di dalam Injil Yohanes 16, Yesus menjanjikan roh penghibur. Betul nggak? Apabila roh yang kuutus dari Bapa itu akan datang kepadamu. Ya, dan Yesus memberikan instruksi bahwa roh itu akan, roh kudus, roh penghibur, roh kebenaran itu akan datang pada saat Yesus naik meninggalkan mereka. Betul nggak, saudara? Kita lihat peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Apa yang terjadi? Kisah para Rasul 2, Pentakosta. Roh Kudus tercurah di atas para rasul. Jadi itu menggenapi, itu bukan katanya. Dan peristiwa Pentakosta itu disaksikan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang pada saat itu belum mengikuti Tuhan Yesus, mendengarkan para rasul berbicara dengan bahasa yang tidak pernah mereka bisa pelajari dan mengerti, tetapi orang-orang yang berkumpul banyak itu ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Elam, ada orang Mesopotamia, ada orang-orang yang daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, bahkan ada orang Arab. Tuh, itu untuk dalil apakah orang Kristen berbahasa Arab. Saya berani jamin saudara berdasarkan Alkitab, iya. Para rasul, di antara mereka ada yang berbicara dalam bahasa roh, mereka berbicara dalam bahasa Arab. Ada Kisah para Rasul 2 itu dibaca dari ayat 11. Ada itu. Ya kan? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Berarti include bahasa Arab. Jadi orang Kristen gak asing dengan bahasa Arab. Kenapa? Para rasul ada yang berbahasa Arab. Sehingga nanti murid atau pengikut Tuhan Yesus nanti mulai menyebar, tuh kan? Dari mulai khotbahnya Petrus mempertobatkan 3.000 orang lebih. Itu, ya. Jadi sekali lagi Bro Shew, kenaikan Yesus di sorga bukan lagi menebus, tetapi menggenapi janjinya. Penebusan itu di kayu salib. Kenaikannya kemudian untuk membuktikan setelah dia selesai mengadakan penebusan dosa, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sesuai dengan Ibrani. Di mana Ibrani berapa Joseph? Ibrani 1 ayat 5 kita baca di sini ya. Nih dalilnya. Saya kalau ngomong soal iman harus pakai dalil, nggak tahu kalau dalam Islam. Kebanyakan kalau diskusi susah sih, dimintain dalil aja. Tahun jebot saya nunggunya, lari sana lirik sini kan kalau dimintain dalil tuh. Nah, Ibrani 1 ayat 5 ya, sebentar. Ibrani 1 ayat ayat 3 ya, sorry. Maaf, ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan, setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Jadi setelah selesai melakukan penyucian dosa, kapan penebusan dosa itu dilakukan? Ya pada saat peristiwa penyaliban gitu. Makanya kenaikannya dengan mulia itu untuk membuktikan bahwa dia berhasil mengalahkan maut, dan dia ketika selesai mengalami penderitaan, kita diubah menjadi mulia sama seperti Kristus. Itu sebab Rasul Paulus dalam Galatia 3:17 dikatakan apa? Jika kita menderita bersama dengan dia, kita pun turut mengalami kemuliaan yang sama dengan dia.
Jadi maksud setelah Yesus menderita di kayu salib, Yesus mengalami kemuliaan itu apa? Dia naik ke sorga. Dan setelah kebangkitannya pun, Yesus bangkit dengan tubuh mulia kan? Nah, jadi kemuliaan-kemuliaan itu yang akan didapatkan oleh orang yang percaya kepadanya. Yaitu orang Kristen, orang percaya. Gitu. Dalam Galatia 3, Rasul Paulus mengatakan, jika kita ikut menderita bersama dengan dia, kita pun mengalami permuliaan yang sama dengan dia. Begitu bro. Jadi ya seperti itu ya, penebusan Kristus untuk mengubah tubuh manusia yang fana, Adam yang lama menjadi Adam yang baru, yaitu tubuh surgawi. Itu nanti ada di dalam Filipi 3 ayat 21 sampai 22. Saudara, saya bacakan, saya tambahkan Filipi 3 ayat 21 sampai 22. Kita baca. Dari ayat 20 ya, dari ayat 20 sampai 21, enggak 22. Enggak ada ayat 22 Filipi 3 ya. Ayat Filipi 3 ayat 20 sampai 21 saya bacakan. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Tuh, Filipi 3 20 sampai 21. Jadi saudara, selain menebus, kemudian mengalahkan maut ya kan, mengalahkan iblis yang menguasai maut ya, Yesus Kristus juga mengubah tubuh kita yang fana, yaitu setelah kita dibangkitkan, kita diubah dengan tubuh mulia gitu. Jadi itu nggak heran dengan orang Kristen membahas tentang tubuh mulia gitu ya. Apa di bawah perang naga di sorga apa kabar? Perang naga di sorga, perang naga di surga apa kabar? Itu terjadi pada saat pemberontakan malaikat Islam ya. Lo heboh perang naga, lo perang-perangan di kasur, nggak heboh ya. Perang naga di sorga itu udah lewat.